Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, bertemu lagi bersama Ustadz dan Ustazah. Apa kabar Ananda yang soleh dan soleha? Semoga dalam keadaan sehat, aktivitas hari ini lancar, serta rezeki ayah dan bunda selalu Allah lancarkan. Amin ya rabbal alamin. Mari anak-anak kita lihat firman Allah Quran surat Ar-Ra'd ayat 11 yang artinya sesungguhnya Allah tidak akan merubah suatu kaum sampai mereka merubahnya sendiri. Nah, jadi ini adalah suatu motivasi bagi kita anak-anak sebelum belajar tentang gerak. Jadi ketika kita ingin sukses, maka kita harus bergerak atau merubah diri kita sendiri. Jadi ketika kita malas-malas, kita harus bilang, oh aku harus sukses dan harus sukses. Maka itulah kata kunci dari sukses dunia dan akhirat, yaitu berpegang teguh pada Allah dan senantiasa mengingat kedua orang tua kita. Bersama Ustadz dan Ustazah kita akan belajar IPA hari ini, pertemuan yang keempat. Baik anak-anak, sebelum belajar silakan anak-anak lihat bukunya halaman 115, yaitu materinya tentang indahnya keberagaman di negeriku dengan tema gaya. Nah, sebelum belajar mari kita bersama-sama biar mendapatkan berkah dari Allah SWT untuk membuka pelajaran bersama-sama dalam lapas basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak, inilah video yang dibuat oleh Ustadz dan Ustazah. Semoga bermanfaat. Silakan anak-anak perhatikan dengan baik-baik dan ketika ada yang kurang jelas silakan dipertanyakan. Selamat menyaksikan, semangat buat anak-anak. Materi IPA yang akan kita pelajari pada hari ini mengenai gaya dan juga gerak. Nah, sebagai bahan awal kalian mengetahui gaya dan gerak, perhatikanlah gambar berikut. Terdapat 3 buah gambar di depan kalian. Apakah di daerahmu masih dijumpai alat transportasi seperti pada gambar tersebut? Jika masih, perhatikan lagi gambar bendi, pedati sapi, dan pedati kerbau tersebut. Dapatkah kamu melihat persamaan dari ketiga alat transportasi tradisional tersebut? Ya, ada banyak persamaan. Salah satunya adalah ketiga alat transportasi tersebut menggunakan binatang yang sama-sama menarik beban berupa bendi atau pedati. Lalu, apa yang akan terjadi jika kuda dan kerbau menarik bendi dan pedati tersebut? Bendi dan pedati tersebut akan berjalan sesuai dengan arah kuda dan kerbau itu berjalan. Perhatikanlah ilustrasi berikut. Dalam ilustrasi tersebut digambarkan seseorang yang sedang mendorong sebuah benda. Lalu, apa yang akan terjadi jika kotak itu didorong? Ya, jika kotak itu didorong, maka kotak tersebut akan bergeser atau berpindah posisi. Perhatikanlah ilustrasi selanjutnya. Ilustrasi tersebut menggambarkan seseorang yang sedang menarik suatu benda. Apa yang akan terjadi jika kotak ditarik? Benar, sama halnya dengan ilustrasi pertama, jika kotak ditarik, maka kotak tersebut akan berpindah posisi. Dapat kita simpulkan bahwa ketika benda didorong maupun ditarik, maka benda akan bergerak dari posisi semula ke posisi berikutnya. Agar kalian lebih memahami mengenai gaya, perhatikanlah aktivitas-aktivitas berikut. Aktivitas pertama yaitu terdapat seorang anak yang sedang mendorong meja. Apa yang terjadi dengan meja tersebut? Benar sekali, meja tersebut akan berpindah posisi dari posisi semula. Aktivitas yang telah dilakukan oleh anak tersebut terhadap meja sehingga bergeser disebut gaya. Perhatikan aktivitas kedua, yaitu aktivitas meremas sebuah kertas. Apa yang terjadi ketika kertas itu diremas? Betul sekali, kertas akan berubah bentuk menjadi bulatan kecil. Aktivitas yang dilakukan terhadap kertas sehingga bentuknya berubah disebut gaya. Perhatikan aktivitas ketiga,
Ya, aktivitasnya yaitu menggendong sebuah tas. Tas tersebut akan berpindah posisi sesuai dengan orang yang sedang berjalan. Aktivitas yang dilakukan terhadap tas sekolah yang kamu angkat disebut juga sebagai gaya. Lalu, apakah itu gaya? Berdasarkan ilustrasi dan gambar yang telah kita lakukan tadi, maka dapat disimpulkan bahwa gaya adalah dorongan atau tarikan yang dapat menyebabkan benda bergerak atau berubah bentuk. Gaya dapat mengubah bentuk benda, kecepatan benda, dan pergerakan benda. Benda yang berada di dalam air akan mendapat gaya angkat dari air, sehingga benda dapat mengapung, melayang, ataupun tenggelam. Alat untuk mengukur gaya disebut dinamometer. Kita ulangi kembali ya, bahwa gaya adalah dorongan atau tarikan yang dapat menyebabkan benda bergerak atau berubah bentuk. Definisi ini harus kalian ingat betul-betul ya. Gaya dapat berpengaruh pada benda. Adapun pengaruh gaya pada benda adalah sebagai berikut. Pertama yaitu gaya dapat mengubah bentuk benda. Contohnya adalah ketika kita membuat asbak atau bentuk lain dari tanah liat maupun plastisin, maka dibutuhkan gaya dari tangan kita. Kedua yaitu memecahkan celengan. Kita perlu memerlukan gaya terhadap celengan agar celengan tersebut dapat terpecah. Ketiga, kepala benjol karena benturan ke tembok. Selanjutnya, gaya dapat mengubah arah gerak dan kecepatan benda. Contohnya adalah menendang bola, mengerem sepeda, membelokkan stang sepeda, dan menyentil kelereng. Semua itu merupakan pengaruh benda yang dapat mengubah arah dan kecepatan benda. Kamu telah mengetahui pengertian gaya. Sekarang perhatikan gambar-gambar berikut. Lalu jawablah pertanyaan pada setiap gambarnya. Gambar pertama, apa yang menyebabkan mobil pada gambar di samping dapat bergerak? Betul sekali. Mobil tersebut dapat bergerak jika mobil tersebut mendapat dorongan. Kedua, apa yang menyebabkan lampu dapat menyala? Benar, lampu dapat menyala ketika adanya sumber listrik. Ketiga, apa yang menyebabkan jarum menempel pada batang magnet? Benar sekali, karena magnet dapat menarik benda yang terbuat dari logam. Keempat, apa yang menyebabkan buah jatuh dari pohon? Benar, buah jatuh dari pohon karena adanya gaya gravitasi. Kelima, apa yang menyebabkan kursi dapat dipindahkan? Benar, karena seseorang mendorong kursi tersebut. Berdasarkan gambar-gambar tadi dapat kita ketahui ada berbagai macam gaya. Gaya mempunyai banyak jenis sesuai dengan sumber yang melakukan gaya. Macam-macam gaya antara lain, pertama yaitu gaya otot. Gaya yang dihasilkan oleh otot manusia atau hewan. Kedua yaitu gaya pegas. Gaya yang timbul akibat adanya dorongan atau tarikan benda-benda elastis. Ketiga yaitu gaya listrik. Gaya yang ditimbulkan oleh benda bermuatan listrik. Keempat yaitu gaya magnet. Gaya yang ditimbulkan oleh tarikan atau dorongan dari benda magnet. Kelima yaitu gaya gravitasi. Gaya tarik yang dialami oleh suatu benda ke arah pusat bumi. Keenam yaitu gaya gesek.
gaya yang ditimbulkan akibat permukaan dua benda saling bersentuhan. Nah, dapat kita ketahui sekarang bahwa terdapat macam-macam gaya, yaitu gaya otot, gaya pegas, gaya listrik, gaya magnet, gaya gravitasi, dan juga gaya gesek. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari mengenai dua macam gaya. Yang pertama, gaya otot dan gaya pegas. Sedangkan gaya-gaya yang lain akan kita pelajari pada minggu berikutnya. Gaya otot. Seperti yang telah dijelaskan tadi, bahwa gaya otot adalah gaya yang dihasilkan oleh otot manusia atau hewan. Berikut ini merupakan contoh pemanfaatan gaya otot dalam kehidupan sehari-hari. Contoh pertama yaitu pemanfaatan otot kuda ataupun kerbau untuk menarik pedati, untuk mengangkut barang maupun mengantar orang menuju tempat tujuan. Contoh kedua yaitu melakukan permainan tarik tambang dan menggendong. Contoh ketiga yaitu membuat kerajinan dari tanah liat. Contoh-contoh tersebut merupakan aktivitas yang memanfaatkan gaya otot dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya yaitu gaya pegas. Seperti yang telah dijelaskan tadi, gaya pegas adalah gaya yang timbul akibat adanya dorongan atau tarikan benda-benda elastis. Adapun contoh pemanfaatan gaya pegas dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu penggunaan shock breaker pada kendaraan untuk meredam guncangan pada kendaraan. Kedua yaitu penggunaan ketapel dan juga busur panah. Ketiga yaitu melompat di atas trampolin. Contoh-contoh tersebut merupakan contoh penggunaan atau pemanfaatan gaya pegas dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum kita tutup, mari anak-anak perhatikan tugas yang pertama, apa yang dimaksud dengan gaya. 2. Tuliskan macam-macam gaya. 3. Praktekkan gaya otot oleh Ananda, kemudian foto dan kirim ke Ustadz dan Ustazahnya. Baik anak-anak, itulah materi kita pada hari ini. Semoga bermanfaat apa yang telah Ustadz dan Ustazah buat, dan mudah-mudahan kalian bisa mengerti dan paham apa yang telah disampaikan. Mudah-mudahan kita senantiasa berdoa kepada Allah, kita semua dalam keadaan sehat, serta virus corona segera berlalu, biar kita bisa bersama-sama ke sekolah lagi. Mari anak-anak kita tutup bersama-sama dengan melapaskan lapas. Alhamdulillahirrabbilalamin. Saat akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.